Para kera akhirnya menemukan sarang elang. Tapi mereka menemukan di dalam hanya ada 3 telur elang. Seekor kera lain menyarankan membawa semuanya. Namun Noah menolak dengan tegas. Harus meninggalkan satu. Ini adalah aturan. Tapi besok adalah hari persatuan suku pelatih elang mereka. Setiap kera muda ingin menunjukkan satu telur elang pada hari persatuan. Untuk membuktikan diri. Tapi suku sudah menetapkan. Demi memastikan elang dapat berkembang biak dengan lancar. Saat menemukan sarang elang bagaimanapun juga harus meninggalkan satu telur di dalamnya. Melihat ekspresi kecewa dua teman bermainnya, Noah memutuskan memberikan 2 telur elang itu kepada teman baiknya Anaya dan Suna. Suna mengusulkan mereka bisa bersama-sama membesarkan 2 telur elang itu, seperti mereka tumbuh besar bersama. Saat itu Noah dengan gembira melihat di atas tebing seberang. Ternyata ada satu sarang elang lagi. Teman-temannya juga sangat senang melihatnya. Lalu mereka cepat berlari menuju sarang elang itu. Tapi saat mereka sampai di tempat tinggi mereka terhalang oleh jurang, menghalangi jalan mereka. Untuk mendapatkan telur elang mereka harus melompati jurang itu. Saat itu Noah melihat ada sebuah batang besi di belakangnya. Ia segera mencabut batang besi itu. Tanpa ragu ia melompat menuju seberang. Keren! 2 temannya terkejut oleh aksi gagah Noah itu. Lalu ia menggunakan batang besi sebagai penopang dengan cepat memanjat menuju sarang elang. Tak lama Noah sudah berada di depan sarang elang. Saat melihat ada 4 telur di dalam, ia dengan gembira melambaikan tangan kepada temannya. Saat Noah hendak mengambil satu telur, elang tiba-tiba muncul di udara. Seketika Noah jatuh dari sarang elang ke batu di bawah. 2 temannya cemas melihat Noah dari bawah. Belum sempat ia berdiri, batu yang sudah goyah itu mulai jatuh ke bawah. Dalam keadaan kritis Noah melompat ke batu lain. Tapi kemiringan batu itu terlalu besar. Di atasnya tidak ada titik tumpu dan Noah hanya bisa meluncur cepat menuruni batu itu. 2 rekannya berlari cemas di samping. Namun mereka tidak bisa membantu sama sekali, hanya bisa melihat Noah jatuh dari batu itu. Saat mereka merangkak ke tepi batu melihat ke bawah, mereka terkejut melihat Noah tidak jatuh. Seketika mereka lega. Noah bergelantungan di dinding batu dan mengeluarkan telur elang menunjukkan bahwa telur itu utuh. Sekarang masing-masing dari mereka memiliki 1 telur elang. Hati mereka sangat bersemangat. Saat mereka bersiap pulang, mereka mendapati selimut di atas kuda hilang. Tiba-tiba mereka melihat bayangan bergerak di hutan. Setelah diamati mereka menemukan bayangan itu bersembunyi di balik pepohonan. Suna mengeluarkan tali lasso dan melemparnya. Detik berikutnya bayangan itu memakai selimut kuda dan melarikan diri dengan cepat. Mereka segera mengejarnya. Mengikuti bayangan itu mereka sampai di pintu masuk sebuah terowongan. Namun melihat pintu terowongan itu mereka berhenti. Walaupun selimut itu tidak jauh dari mereka, tapi mereka menatap ke depan dengan ketakutan. Tidak berani maju, karena pintu terowongan itu adalah wilayah terlarang suku mereka. Kepala suku berkali-kali menegaskan bahwa warga suku dilarang masuk ke area berbahaya. Saat itu Anaya yang lebih tua memberanikan diri melangkah menuju selimut. Ketika Anaya perlahan mendekati selimut itu, ia mencium bau lain pada selimut. Bukan bau kera. Noah dan Suna menjadi semakin tegang. Kemudian Anaya berkata mungkin itu manusia. Noah berkata manusia tidak akan masuk dari lembah. Mereka menatap dengan takut ke dalam terowongan. Akhirnya Anaya dengan hati-hati mendekat. Ia menarik selimut itu dari ranting pohon. Setelah mendapatkan selimut mereka segera kabur dari mulut terowongan. Lalu menunggangi kuda kembali ke suku. Suku tempat mereka tinggal adalah suku kuno yang berfokus pada pelatihan elang. Setelah dewasa para kera akan pergi keluar untuk mencari telur elang bagi diri mereka. Ini bukan hanya ujian kemampuan pribadi mereka, tapi juga ritual penting dalam mewarisi budaya suku. Mereka yang memiliki telur elang pada hari persatuan akan dianugerahi gelar pelatih elang oleh kepala suku. Ini adalah kehormatan tertinggi, melambangkan status dan tanggung jawab mereka dalam suku. Anak-anak kera melihat mereka kembali dari luar, langsung mengelilingi mereka. Mereka penasaran bertanya pada Noah apakah di luar berbahaya. Apakah ia mendapat telur? Mereka semua ingin melihat telur elang itu. Di bawah tatapan penuh harap anak-anak kera, Anaya mengeluarkan telur elangnya. Anak-anak kera tak tahan ingin menyentuhnya. Anaya langsung menolak. Itu adalah harta yang akan membuatnya bersinar besok. Ia tidak bisa membiarkan anak-anak itu memecahkannya. Lalu Noah pergi menjenguk ibunya.
Ibunya tersenyum lega melihat Noah kembali dengan selamat. Matanya penuh kebahagiaan. Setelah tahu Noah sudah mendapatkan telur elang, ibunya ingin melihatnya. Namun Noah bercanda bilang sebelum upacara, bahkan guru pun tidak boleh melihatnya. Ibunya tahu telur elang sulit dicari. Selama anaknya kembali dengan selamat itu sudah cukup. Ia memandang tangan anaknya dengan penuh kasih. Lalu ibunya meminta Noah segera menemui ayahnya. Ayahnya sudah menunggu kabar baik darinya. Ayah Noah adalah kepala suku ini dan pelatih elang terbaik di suku. Ia sangat dihormati dalam suku, bukan hanya karena keahlian luar biasanya dalam melatih elang. Noah membawa sedikit rasa bangga dan harapan saat datang ke hadapan ayahnya. Saat itu ayahnya juga melihat putranya kembali dengan selamat. Tepat ketika Noah menyapa ayahnya, elang matahari kembali terbang pulang dan langsung hinggap di lengan ayahnya. Ayahnya membawa elang matahari itu ke depan Noah. Tak disangka elang itu langsung mematuk dahi Noah. Noah pun meringis kesakitan. Ayahnya lalu menaruh elang itu di rak elang dan bertanya pada Noah, apakah ia sudah memanjat sampai ke puncak sarang. Noah baru hendak menceritakan pengalaman mereka, namun ayahnya mencium bau aneh dan bertanya apa itu. Noah pun menyerahkan selimut itu kepada ayahnya. Setelah mencium baunya, ayahnya langsung menanyakan apakah Noah pergi ke lembah luar. Noah dengan yakin berkata ia tidak pergi ke sana. Ia tahu itu adalah tempat terlarang. Namun ayahnya kembali bertanya dengan ragu, kalau tidak pergi kenapa ada darah manusia di selimut. Noah tetap bersikeras bahwa ia tidak pergi ke tempat terlarang. Ayahnya melihat ekspresi ketakutan putranya. Aku percaya, kau sangat jujur Noah. Ayahnya mengatakan pada Noah bahwa mereka masih kecil, masih harus belajar banyak hal. Larangan memasuki tempat terlarang adalah demi kebaikan mereka. Manusia hanya akan membawa bahaya bagi suku mereka. Namun mereka tidak perlu terlalu khawatir. Oda akan mengusir mereka. Lalu ayahnya membawa selimut itu untuk diperlihatkan kepada para tetua. Noah sangat ingin tahu apakah selimut itu akan membawa bahaya bagi suku. Ia pun diam-diam memanjat ke atas. Saat Noah menguping pembicaraan para tetua, tiba-tiba seorang prajurit datang ke hadapannya. Noah kira ia pasti akan dimarahi habis-habisan. Namun prajurit itu hanya penasaran bertanya, apakah ia benar-benar memanjat sampai ke puncak sarang. Setelah mendapat jawaban pasti dari Noah, prajurit itu langsung pergi. Akhirnya para tetua tetap memutuskan untuk mengirim orang ke lembah untuk memeriksa keadaan. Melihat sosok ayahnya Noah, juga ikut merasa cemas untuk suku mereka. Di malam hari Noah yang tak bisa tidur keluar, membantu ibunya memperbaiki rak pengering ikan. Saat ia memperbaikinya ia mendengar suara dari rumah pemanggangan di belakang. Noah segera masuk untuk memeriksa. Saat mencari ia kembali mendengar suara dari sudut ruangan. Noah melihat seorang manusia bersembunyi di sana. Noah langsung mengejarnya, namun orang itu sudah kabur masuk ke hutan. Saat itu ia menemukan telur elangnya, telah dihancurkan oleh manusia tadi. Melihat cairan telur mengalir, mata Noah dipenuhi keputusasaan. Lalu Noah menemui Suna dan Anaya. Mereka pun panik setelah mendengarnya. Besok adalah hari persatuan. Apa yang harus dilakukan? Suna menyarankan Noah untuk mencari ayahnya. Bagaimanapun ayahnya adalah kepala suku. Namun Noah langsung menolak. Ia tahu karena ayahnya adalah kepala suku, ia tidak akan melanggar aturan turun-temurun demi putranya, agar tidak mengecewakan ayahnya, dan demi membuktikan dirinya pada suku. Noah memutuskan kembali ke tebing siang tadi mencari telur lain. Lalu Noah menunggangi kuda menuju lembah siang hari itu. Namun di perjalanan ia mendengar suara perkelahian. Noah segera mengikuti arah suara itu untuk memeriksa situasi. Tidak jauh berjalan ia menemukan di tanah lapang beberapa jasad tergeletak. Jelas mereka bukan dari suku mereka. Saat Noah hendak membuka topeng di kepala mereka, tiba-tiba muncul seekor kera di belakangnya. Ia adalah Oda yang siang tadi dikirim ayahnya untuk memeriksa keadaan. Saat ini Oda sudah terluka parah. Ia ingin memberitahu Noah sebuah pesan penting. Namun belum sempat berbicara ia sudah jatuh. Saat itu Noah baru melihat ada pisau tertancap di punggung Oda. Detik berikutnya terdengar banyak suara kuda dari dalam hutan. Noah segera bersembunyi di semak-semak. Para kera bertopeng bertubuh besar itu setelah melihat mayat-mayat yang ada, mereka sadar bahwa semua itu adalah para prajurit pengintai mereka sendiri. Noah mengintai diam-diam dari samping.
Saat itu seekor kera mengambil selimut di dekat Oda dan menciumnya. Manusia mendengar itu, sang kepala langsung memerintahkan para prajurit menyebar dan mencari di sekitar. Namun saat itu kuda Noah berjalan keluar. Kuda tahu jalan, ikuti saja kudanya maka bisa menemukan suku manusia. Lalu kepala suku kera menusukkan senjatanya ke arah kuda dengan sengaja. Kuda yang ketakutan langsung berlari ke depan. Para kera mengejarnya dari belakang. Tiba-tiba Noah sadar arah lari kuda itu adalah menuju sukunya sendiri. Ia pun cemas berlari mengejar. Noah berlari sekuat tenaga di dalam hutan. Ia ingin tiba sebelum kuda itu dan memperingatkan sukunya. Namun kuda yang panik berlari jauh lebih cepat dari biasanya. Ia tetap tidak bisa menyalip kuda itu. Saat Noah terengah-engah tiba di suku, seluruh suku sudah berubah menjadi lautan api. Para kera berkuda sedang menyerang sesama kera lainnya, lalu menangkap mereka dan membawanya pergi. Saat itu Noah melihat sahabatnya Anaya. Anaya menangis mengatakan bahwa para kera itu menghancurkan telur elangnya. Mereka juga menculik Suna dan ibu Noah. Saat itu tiba-tiba sebuah tongkat listrik menjatuhkan Noah ke tanah. Saat lawan hendak kembali memukul Noah dengan tongkat listrik, Anaya berlari memeluknya dan menyuruh Noah cepat pergi selamatkan ayahnya. Noah tak sempat berpikir banyak lagi. Ia hanya bisa pergi menyelamatkan ayahnya lebih dulu. Ayahnya adalah tetua mereka. Demi Caesar. Saat itu kepala para kera melihat ada seekor kera sedang memanjat di puncak menara, dan ayah Noah berada di atas menara, melepaskan elang-elang yang terperangkap. Begitu Noah melihat ayahnya, ia langsung meminta maaf. Namun ayahnya tak punya waktu mendengar apa yang ingin Noah katakan. Ia menyuruh Noah segera membantu melepaskan semua elang. Noah pun memanjat ke bagian atas dan melepaskan elang di puncak. Tak lama semua elang di dalam menara berhasil dilepaskan. Namun tiba-tiba kepala para kera muncul di dalam menara. Ia menyuruh ayah Noah menunduk dan tunduk kepadanya. Meski ayah Noah tahu ia bukan lawannya, namun ia tetap maju tanpa ragu sambil membawa obor. Kepala para kera itu menoleh dan melihat Noah di atas. Ia langsung menyerang Noah. Pemimpin yang marah itu menghantam rak kayu dengan brutal. Noah menghindari serangannya dari atas. Akhirnya ia melompat ke rak lain di samping. Pemimpin itu masih menghajar rak kayu dengan ganas. Saat Noah hendak melompat ke tempat lain lewat rangka besi, pemimpin itu langsung menempelkan tongkat listrik ke rangka besi. Noah tersengat dan jatuh ke bawah. Pemimpin itu menginjak Noah dengan keras. Tiba-tiba ayahnya menerjang dan menjatuhkannya ke lantai. Ayahnya mencekik lehernya dengan tongkat kayu. Namun pemimpin yang kuat itu langsung mematahkan tongkat tersebut. Ia menangkap ayah Noah dan membantingnya, lalu menghantam ayah Noah dengan pukulan bertubi-tubi. Noah yang marah langsung melompat dari atas dan memeluk lawannya. Ia memukul sang pemimpin dengan seluruh tenaganya. Namun pemimpin itu berputar dan membanting Noah dari punggungnya, lalu menangkap Noah dan melemparkannya keluar dari menara. Dalam keadaan genting Noah menangkap sebuah tali dan tidak jatuh. Saat ia hendak memanjat tali itu untuk menyelamatkan ayahnya, ayahnya malah dilempar keras ke depan dirinya. Melihat ayahnya dibunuh dengan kejam tepat di depan mata, hati Noah dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Demi Caesar. Beruntung Noah berhasil selamat. Saat ia sadar kembali, ia mendapati kampung halamannya sudah menjadi puing-puing. Segala hal yang dulu dikenalnya kini hancur total. Menara kehormatan tertinggi itu pun hangus terbakar dan hanya menyisakan kerangkanya, berdiri sendirian di tengah reruntuhan, seakan menceritakan kejayaan yang lalu dan tragedi saat ini. Di antara puing-puing ia menemukan jasad ayahnya. Melihat ayahnya yang telah tiada, Noah berjongkok di sampingnya seperti anak kecil yang tak berdaya. Dulu ayahnya adalah sandaran dan teladannya. Ayahnya memimpin semua orang menjalani kehidupan damai dan bahagia. Kini ayahnya telah pergi meninggalkannya, menyisakan Noah menghadapi dunia yang hancur ini sendirian. Dengan hati berat Noah memakamkan ayahnya sendiri. Berdiri di depan makam ayahnya, Noah bersumpah, ia pasti akan menemukan ibunya dan para anggota suku, dan membawa mereka kembali dengan selamat.
serta membuat para pembunuh ayahnya membayar harga yang setimpal. Ia kemudian menunggangi kudanya, membawa senjata yang ia temukan di reruntuhan dan meninggalkan kampung. Saat tiba di mulut terowongan, Noah kembali ragu sejenak. Terowongan ini dulu adalah wilayah terlarang suku mereka. Konon di baliknya penuh dengan bahaya dan makhluk mengerikan. Namun saat melihat jejak kaki kuda di tanah, tatapan Noah langsung menjadi tegas. Tak peduli berapa banyak rintangan di depan, ia tidak akan mundur lagi. Ia akan mengikuti jejak ini untuk menemukan ibunya dan suku mereka serta membalas kematian ayahnya. Walau mungkin yang menunggunya di depan adalah bahaya yang tak terbayangkan, namun demi sukunya ia tidak ragu melangkah maju. Saat ini keyakinan dalam hati Noah membara seperti kobaran api. Ia percaya selama ia tidak menyerah, ia pasti bisa menemukan ibunya dan para anggota suku.